Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua selalu diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan hidup Anda diberikan solusi terbaik oleh Allah, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kajian ini saya akan menyampaikan satu kajian yang sangat penting yang harus Anda fahami betul, yaitu tentang bahaya orang yang menggampangkan atau meninggalkan sholat lima waktu, di mana hal-hal ini ternyata punya korelasi, punya hubungan terkait kehidupan seseorang. Bagaimana orang tersebut misalnya hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan problem, rizkinya susah, punya hajat nggak kabul-kabul, ini ada hubungannya dengan yang namanya sholat. Apa saja hal-hal yang diakibatkan ketika seseorang menggampangkan atau meninggalkan sholat? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang kajian, tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat atau punya doa, bisa ditulis di komentar sehingga jamaah saya yang lain bisa mengaminkan doa Anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa Anda, hajat-hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kitab yang bernama Kitab As-Shalah halaman 7 disebutkan bahwa ada satu keterangan, sumbernya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bismillahirrahmanirrahim, wa man tahawwana bis sholati aqabahu Allahu bi khamsi asarata uqubatan, sitta fid dunya wa thalathin indal maut wa thalathin inda dukhulihi fil qabri wa thalathin inda liqa'i rabbih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man tahawwana bis shalah aqabahu Allahu bi khamsi asarata uqubatan. Barang siapa yang menyepelekan, menggampangkan salat, ya, maka apa? Maka aqabahu Allahu bi khamsi asarata uqubatan. Maka Allah akan memberikan azab, Allah akan menyiksa seorang hamba tersebut dengan bi khamsi asarata uqubatan, dengan 15 azab, 15 siksa. Apa saja? Sitta fid dunya. Jadi azab yang 15 itu dibagi-bagi. Sitta fid dunya, ketika dia masih hidup, ketika dia masih di dunia, dia akan mendapatkan 6 azab. Wa thalathin indal maut. Kemudian Allah wa thalathin, 3 nanti akan Allah berikan indal maut, ketika dia mau meninggal, wa thalathin inda dukhuluhi fil qabri,
Kemudian yang 3 lagi akan Allah berikan azabnya ketika masuk ke liang kubur. Wa salasi inda liqa'i rabbih. Kemudian yang 3 terakhir akan Allah berikan azabnya ketika hamba tersebut akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali. Artinya ini kita berbicara tentang wa man tahawana, orang yang menggampangkan, menyepelekan sholat. Nah, contohnya apa sih orang yang menggampangkan sholat? Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan, dipanggil, hayya 'alas shalah. Dipanggil, ayo sholat. Azan itu kan suara untuk memanggil kita sebagai hamba Allah untuk sholat. Kita santai saja, nanti masih ada waktu. Nanti masih ada waktu. Ada panggilan azan, panggilan kita untuk sholat, kita nggak tergerak hatinya untuk bagaimana kemudian kita sebagai orang yang laki-laki datang ke masjid, sholat yang berjamaah, malah santai, masih main-main, bahkan karena kadang kesibukan kita jualan misalnya, kita nanti ajalah nanti. Ini termasuk orang yang menyepelekan sholat, apalagi meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang menyepelekan, ya, menggampangkan sholat nanti sampai kemudian dia meninggalkan sholat, aqabahullahu bi khamsi asarata uqubatan. Allah akan memberikan 15 azab kepada orang tersebut. Nah, sekarang kita lihat diri kita selama ini dari dulu sampai sekarang, kira-kira kita ini termasuk orang yang menyepelekan sholat atau enggak? Orang yang ketika ada azan berkumandang langsung bergegas ambil wudhu atau nanti leha-lehe. Atau orang yang mungkin malas-malesan untuk sholat karena sibuk, dengan alasan sibuk dan lain-lain, padahal sholat misalnya hanya 10 menit gitu kan, gak sampai 10 menit kelar, tapi kita ngobrol ngalor ngidul, sibuk ini itu hingga sampai waktu sholat itu habis kita gak sholat. Apa yang akan terjadi? Maka orang tersebut akan mendapatkan 15 siksa. Bahkan yang namanya siksa azabnya Allah ini sitta fid dunya, 6 siksaan akan Allah berikan kepada orang yang menyepelekan sholat ketika dia masih hidup. Apa saja? Fa ammal lawati fid dunya fal ula tunza'u al barakatu min umrihi. Yang pertama, azab yang Allah berikan kepada orang yang menyepelekan sholat, yang pertama adalah tunza'u al barakata min umrihi wa fi rizkihi. Ada keterangan seperti itu. Jadi yang pertama, Allah akan memberikan azab, dihilangkan barokah dari umur orang tersebut, dari rizki orang tersebut. Artinya apa? Umur sudah misalnya sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, nggak ada barokahnya. Umur cuman habis buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Umur sudah mendekati kematian, 50 tahun, 40 tahun, hutangnya masih numpuk, nggak ada barokahnya. Hidupnya makin susah, ya kan? Rizkinya makin sulit, nggak ada barokahnya. Kerja ini, kerja itu, nggak ada yang berhasil. Usaha ini, usaha itu, nggak ada yang sukses. Sering ketipu sana sini. Nah, ini adalah azab dari orang yang menyepelekan yang namanya sholat. Dihilangkan barokah dari umurnya. Ada orang yang umurnya mohon maaf masih muda, umurnya barokah, bisa melakukan banyak kebaikan. Yang namanya barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebagusan. Artinya meskipun umurnya masih muda, ibadahnya rajin, rizkinya lancar, bisa melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ini
Orang yang menyepelekan sholat, yang pertama akan tunza'u al-barakata min umrihi. Allah akan mengambil keberkahan dari umurnya. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau umurnya nggak barokah, ya Allah, meskipun umurnya 100 tahun, hidupnya nggak akan bahagia. Diambil kebahagiaan dari hidupnya, ibaratnya kan gitu. Secara garis besarnya, orang yang menyepelekan sholat, tunza'u al-barakata min umrihi, Allah akan mengambil kebahagiaan dari hidupnya. Kemudian yang kedua, watsaniyatu tumha siyama as-solihina min wajihi. Yang kedua, orang yang menyepelekan sholat, yang gampangkan sholat, kemudian Allah akan apa? Menghapus kesolehan dari wajah orang tersebut. Artinya kan gini, biasanya orang itu kalau rajin ibadah, rajin sholat, ya, dari wajahnya itu kelihatan, dilihat sejuk, adem, gitu, dilihat nyenengin. Sehingga orang kalau wajahnya auranya positif, ya kan? Auranya positif, wajahnya kelihatan aura-aura solehin, orang-orang soleh itu dilihat adem, sejuk, nyenengin. Jadi ketika dia misalnya kerja sama usaha, ya partnernya akan seneng, akan menghargai, ketemu sama siapapun dihargai, bisnis apapun insya Allah sukses. Itu kalau orang yang rajin sholat, menjaga sholatnya. Tapi kalau orang yang menyepelekan sholat, Allah akan menghilangkan tumha siyamas sholihin min wajihi. Allah akan menghilangkan tanda kesolehan. Allah akan menghapus tanda kesolehan dari wajahnya, dari keningnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi nanti orang yang menggampang sholat itu dilihat itu bikin emosi gitu kan ya, boro-boro pengen kerja sama, boro-boro misalnya kita minta bantuan teman dibantu, lihat aja udah ngeselin misalnya gitu kan. Kemudian wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yujairuhu Allah 'alaiha. Kemudian azab yang akan Allah berikan lagi. Yang ketiga, bagi orang yang menyepelekan sholat, menggampangkan sholat, ninggalin sholat itu naudzubillah min dzalik. Kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiruhu. Setiap amal ibadahnya, ya, semua amal ibadahnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Amal ibadah itu kan banyak, sedekah. Oh enggak apa-apa, saya enggak sholat, yang penting saya sedekah. Misalnya seperti itu, sedekahmu enggak diterima sama Allah. Enggak apa-apa, saya enggak sholat, yang penting baca sholawat, misalnya seperti itu. Itu tidak diterima oleh Allah. Makanya sholat ini ibaratnya kunci. Ketika ibadah kita yang lain ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbaikilah sholat kita. Jangan sekali menyepelekan, apalagi sampai meninggalkan sholat. Karena azab yang akan Allah berikan kepada orang yang menyepelekan sholat adalah kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiruhu Allahu 'alaiha. Allah tidak akan memberikan pahala dari setiap amal ibadahnya ketika orang tersebut menyepelekan, apalagi meninggalkan sholat. Kemudian yang keempat, warrabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ilas sama'i. Nah, ini bahaya sekali. Jadi azab, siksaan yang Allah berikan kepada orang yang menyepelekan atau menggampangkan sholat, yang keempat adalah Allah tidak akan mengangkat doanya ke langit, apalagi mengabulkan doanya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin para jamaah, selama ini kita ketika banyak masalah kan kita selalu berdoa, minta petunjuk, minta pertolongan, minta keajaiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah doa siang malam tapi nggak terkabul, jangan salahkan. Anda jangan bertanya kenapa Allah nggak mengabulkan doaku, tapi Anda tanyakan kepada diri Anda, diri kita, apakah mungkin pernah kita meninggalkan sholat, menyepelekan sholat, sehingga karena kita pernah meninggalkan sholat, menyepelekan sholat, kemudian Allah la yurfa'u lahu du'a'u ilas sama'i. Allah tidak mengangkat doa kita ke langit, apalagi sampai mengabulkan doa kita. Maka kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, perbaiki sholat kita.
Kemudian yang kelima, wal khamisatu laisa lahu khattun fi du'a'is sholihin. Yang kelima, azab yang Allah berikan kepada orang yang menyepelekan, menggampangkan sholat adalah wal khamisatu laisa lahu khattu fi du'a'is sholihin. Ya Allah, Allah tidak akan memberikan bagian kepada orang tersebut dari doa-doanya orang soleh. Jadi orang soleh, para ulama, para kiai kan berdoa min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ketika orang soleh berdoa seperti itu, meskipun sudah dijamak semua umat muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat, saya doakan ini dan itu. Tapi karena kita meninggalkan sholat, menyepelekan sholat, maka kita tidak mendapatkan bagian doa-doa dari orang soleh. Naudzubillah min dzalik. Wa sadisatu tahruju ruhuhu bi ghairi iman. Yang terakhir, akibat dari menyepelekan sholat adalah ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah akibat-akibat yang akan terjadi ketika kita menyepelekan sholat. Maka apa para jamaah, mulai sekarang setelah Anda mendengarkan kajian ini, mengikuti kajian ini, jaga betul-betul yang namanya sholat. Kalau Anda misalnya pernah yang namanya orang hilaf, pernah meninggalkan sholat, bertobat kepada Allah, banyakin membaca istighfar, karena mungkin karena perbuatan kita yang meninggalkan sholat inilah sehingga hidup kita semrawut, hidup kita carut marut, banyak problem ekonomi, problem keluarga, problem bisnis, doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Nah, maka banyakin istighfar, minta maaf, bertobat sama Allah, kemudian diqodho sholat yang pernah ditinggalkan. Anda pernah meninggalkan sholat berapa kali, berapa rakaat. Misalnya Anda pernah meninggalkan sholat maghrib berapa kali. Setelah Anda melaksanakan sholat maghrib pada waktu itu, Anda berdiri lagi, niat sholat, ya Allah, saya niat sholat maghrib qodho karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, itu cara mengqodho sholat. Nanti di kajian yang lain saya akan praktekkan tata cara qodho sholat sebagai bentuk. Artinya kita nggak cukup istighfar, manakala kita memang meninggalkan sholat itu nggak cukup. Artinya harus kita qodho juga. Kayak orang misalnya meninggalkan puasa, nggak cukup istighfar, tapi harus juga diqodho puasanya, kan seperti itu. Nah, ini penting, artinya mungkin selama ini problem yang terjadi dalam kehidupan kita itu ini problemnya, karena kita menyepelekan yang namanya sholat. Jadi hati-hati betul. Nah, mungkin bagi Anda yang mungkin masih malas-malesan untuk beribadah, sholat 5 waktu bisa misalnya ikhtiar melalui ruqyah jalbi rizki. Jadi hati Anda ini diobati melalui ruqyah jalbi rizki yang dibacaan Al-Quran 30 juz, sehingga hati Anda ini tergerak untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kadang dalam diri kita ini banyak hal-hal yang gak baik yang mempengaruhi ya ibadah kita, mempengaruhi kebiasaan kita. Kemudian kita akhirnya meninggalkan sholat, malas untuk ibadah. Misalnya Anda punya suami malas sholat, juga Anda nasihat, ini bahaya sekali, apalagi suami adalah tulang punggung keluarga, seorang imam. Atau Anda punya anak malas sholat, nah ini bahaya sekali, nasihati. Selain Anda nasihati, Anda kasih misalnya air ruqyah jalbi rizki biar mau ibadah. Semoga dengan berkahnya Al-Quran 30 juz, hati suami Anda tergerak untuk melaksanakan sholat, anak-anak Anda mau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Intinya ayolah perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki permasalahan kita. Silahkan yang mau ikhtiar melalui ruqyah jalbi rizki, nggak ada harganya, saya nggak menjual. Kalau Anda pesan nanti saya buatkan 3 atau 4 hari baru nanti jadi. Bisa hubungi WhatsApp, klik ke link di deskripsi, itu langsung nyambung ke WhatsApp saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.